Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat rangkaian gerbang logika kombinasional 2 yaitu XOR dan XNOR dengan menggunakan aplikasi Proteus 8 Profesional. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Di sini tampilan menunya seperti ini. Pertama, kita akan membuat new project terlebih dahulu. Dengan klik new project, kita namai project kita dengan terserah, tapi saya mau menamainya dengan ACC modul 4. Ini adalah tempat untuk menyimpan project kita. Langsung saja klik next, 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 next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pertama, kita akan mencari bahannya terlebih dahulu. Untuk gerbang logika XOR, berarti kita akan mencari dengan klik P di sini, kemudian ketikkan XOR, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita klik enter. Nah, kemudian kita cari gerbang logika XNOR dengan mengetikkan XNOR. Nah, untuk gerbang logika XNOR kita menggunakan yang 4077. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langsung saja klik OK. Selanjutnya yaitu kita mencari inputan dan outputan dari rangkaian yang akan kita buat dengan mencari logic stage. Nah, ini itu untuk inputan dari rangkaian yang akan kita buat. Kemudian logic probe, kita memakai yang logic probe bit. Ini untuk hasil outputannya nanti. Tidak hanya itu, saya di sini juga akan menggunakan LED. Kita ketik LED, kemudian kita cari. Di sini saya akan menggunakan LED berwarna merah, LED red. Kita ketik OK. Baik, langsung saja sebelum menjelaskan pengertian dari gerbang logika XNOR dan XOR, saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dipahami. Kita buat di sini menggunakan XNOR, jadi menggunakan 477. Kita klik, kemudian seperti ini. Kemudian kita kasih inputannya. Dan ini inputnya, outputnya maksud saya. Atau mungkin bisa diganti dengan lampu saja, pakai LED. Kita menggunakan LED saja di sini. Kita putar. Oke. Nah, untuk LED sendiri itu harus ada groundnya ya, untuk
menghentikan arusnya, intinya seperti itu. Jadi kita kasih ground. Nah, seperti ini. Ini adalah gerbang logika XNOR, dimana gerbang logika XNOR ini jika inputnya sama maka outputnya akan 1, dan jika inputnya berbeda maka outputnya akan 0. Oke, langsung kita coba jalankan. Nah, dia menyala. Arti dari LED ini menyala berarti karena di sini inputnya sama. Seperti yang sudah saya katakan, apabila inputnya sama, maka outputnya akan 1, dan jika inputnya berbeda, maka outputnya akan 0. Di sini kita coba dengan input yang berbeda, 0, 1 dengan 0. Nah, akan mati seperti ini. Yang kedua yaitu kita buat rangkaian gerbang logika XOR. Kita cari, ini harus di stop dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan inputannya. Kita pakai LED merah. Kemudian kita kasih ground. Oke, kita sambungkan rangkaiannya. Nah, sebenarnya hasil output dari XOR dan XNOR ini berkebalikan. Jika tadi di XNOR, jika inputannya sama maka hasilnya 1, maka di sini jika inputannya sama di XOR, maksud saya, jika inputannya sama maka hasilnya adalah 0. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, akan mati kan, maksudnya itu tidak menyala kan. Jika XNOR kan jika sama kan menyala, sedangkan di XOR jika sama maka gerbang logikanya atau LED-nya outputnya itu tidak menyala. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada tabel kebenaran dari gerbang logika XOR dan XNOR. Saya sudah membuat tabel kebenarannya. Nah, seperti ini. Saya hanya mengambil satu contoh saja, yaitu dengan inputan sama-sama 0. Di sini gerbang logika XNOR. Di gerbang logika XNOR ini inputnya kan sama 0 ya. Kemudian outputnya di sini LED-nya menyala. Jadi seperti yang saya katakan, jika inputnya sama maka outputnya akan 1. Itu artinya LED menyala. Sedangkan jika inputnya berbeda, maka outputnya akan 0 atau LED tersebut tidak akan menyala. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika XNOR. Kemudian gerbang logika XOR. Di sini inputnya sama-sama 0, tetapi outputnya LED-nya tidak menyala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa XOR itu apabila inputnya sama, maka hasil outputnya itu 0. Mohon maaf, ini typo, ini serinya 1 karena di kolom ini sudah ada 0. Nah, seperti ini. Jadi bisa disimpulkan
XNOR dan XOR itu gerbang logikanya kebalikannya gitu. Jika di XNOR kalau sama itu outputnya 1, di XOR kalau sama outputnya 0. Kemudian jika di XNOR itu inputnya berbeda hasilnya 0, kemudian di XOR inputnya berbeda hasilnya 1. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjut pada rangkaian dari gabungan XNOR dan XOR digabung biar rangkaiannya lebih kompleks. Nah, oke, langsung saja kita buat di sini. Langsung saja di sini ya. Kita mencari gerbang logika XNOR. Kita stop dulu. Oke, kita perbesar dulu aja biar lebih jelas. Saya akan memakai gerbang logika XNOR-nya itu 3. Kemudian XOR-nya itu 2. Oke. Saya di sini menggunakan inputan logic stage-nya itu 2. Jadi hanya ada 2 input. Kita tata terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Baik, kita tarik, kita sambungkan dulu setiap rangkaian yang ada.
nanti di sini kita akan menggunakan logic probe-nya ada 3 atau 4 outputan. Baik, kita pasang dulu mungkin untuk logic probe-nya. Oke, kurang lebih rangkaiannya saya buat seperti, oh ini belum ya, ini saya mau sambungkan aja. Nah, dari sini. Baik, langsung saja kita jalankan rangkaian yang telah saya buat ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian yang sama besar ini, dan itu dengan tabel kebenaran. Jadi langsung saja penjelasannya saya kasih pada rangkaian yang saya buat sebelumnya. Itulah ini sesuai dengan tabel kebenarannya. Karena di sini inputnya ada 2, maka tabel kebenarannya itu ada 4 kondisi ya, 00, 01, 10, 11. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang 00. Di sini saya menggunakan input A. Ini kan ini A dan ini B. Saya kasih input pertamanya ini A dan ini B. Nah, input pertamanya saya masukkan 0, 0 di 0. Kemudian 00 ini masuk gerbang logika XNOR U1C. Ini saya namai dengan gerbang C. Nah, karena di sini inputnya sama-sama 0, maka output pada gerbang C ini akan menjadi 1, seperti pengertian yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu XNOR apabila gerbang tersebut memiliki logika input yang sama-sama 0, maksudnya itu angkanya sama, keadaan logika yang sama, maka outputnya akan 1. Oke, selanjutnya masuk pada gerbang logika U3 atau di sini saya namai dengan gerbang D. Lihat mana gerbang D. Oke, di sini kan U3 ini kan masukannya itu dari gerbang pertama, dari inputan pertama yaitu A, dan dari hasil gerbang C. Gerbang C tadi hasilnya kan 1, A-nya kan 0, berarti kan berbeda. Nah, inputan 01 ini berbeda masuk ke gerbang XOR. XOR ya ini, maka outputnya itu akan 1. Logic probe-nya hasilnya 1. Karena apa? Seperti saya jelaskan tadi, bahwa gerbang XOR itu inputnya akan 1 jika maksud saya outputnya akan 1 jika inputnya itu berbeda, dan outputnya akan 0 jika inputnya itu sama. Maka di sini outputnya adalah 1. Yang kedua, yang ketiga kita akan mencari outputan dari gerbang di sini U1D. Jadi gerbang ini. Nah, gerbang ini saya namai dengan gerbang E. Itu masukannya berasal dari hasil dari gerbang C ini dan hasil dari gerbang D ini. Nah, tadi di sini kan hasilnya kan 1 ya, ini 1. Kemudian di D hasilnya juga 1. Nah, inputan 1 ini masuk dalam gerbang XNOR.
kondisi XNOR akan satu jika inputannya sama. Jadi di sini sama-sama satu, maka outputnya maksud saya itu satu. Seperti prinsip kerjanya. Oke, langsung yang keempat kita beralih ke gerbang UI ya, U1B maksud saya, itu saya namai dengan gerbang F lah. Gerbang ini berasal dari inputan pertama B dan hasil dari gerbang C. Inputan pertama tadi kan 0, kemudian hasilnya dari gerbang C kan 1. Nah, B dan C 0 dan 1 kan berbeda masuk ke dalam gerbang XNOR, di mana jika inputnya berbeda maka outputnya akan 0. Jadi di sini karena 1 0 atau bisa dikatakan B-nya 0, C-nya 1, 0 1, maka output dari gerbang F ini akan menghasilkan 0 sehingga logic probe-nya juga 0. Oke, selanjutnya yaitu XOR U4. Saya namai dengan gerbang G. Ini berasal dari input B, input pertama B dan hasil dari ini gerbang F. Hasil dari gerbang F yaitu 0. B-nya kan 0, maka 0 0 masuk kepada XOR hasilnya 0. Karena apa? Gerbang XOR jika inputnya sama maka hasilnya akan 0. Oke, seperti itu penjelasannya teman-teman. Untuk si lainnya juga itu untuk penjelasannya di sini. Intinya itu kalian itu harus paham prinsip kerja dari gerbang XNOR dan XOR. Meskipun nanti ini diganti dengan LED, juga akan seperti itu. Untuk hasilnya yang 1, maka akan menyala, dan untuk hasilnya yang 0, maka akan mati. Oke, untuk yang terakhir ini ya. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Gerbang XOR, inputannya sama, maka hasilnya akan 0. Kemudian jika inputannya berbeda, maka hasilnya akan 1. Sedangkan gerbang XNOR, jika inputnya sama, maka hasilnya 1. Kemudian jika inputnya berbeda, maka hasilnya 0. Intinya berkebalikanlah antara gerbang XOR dan XNOR. Seperti itu. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Untuk penjelasan ini itu sama kok, operasinya sama kok, jadi bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini, ya saya jelaskan, bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.